Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Allahu Akbar. Saya minta polisi, Bapak polisi kita yang tercinta, harus di tengah adil dan menegakkan undang-undang. Karena itu adalah amanah konstitusi. Jadi kalau hari ini Bung Rocky Gerung diperiksa, maka polisi juga harus memeriksa Luhut Binsar Panjaitan. Setuju? Karena dia menyebarkan hoax tentang Big Data 110 juta. Dilaporkan di Kendari diterima, dilaporkan di Polda Metro Jaya ditolak. Padahal dia itu hoax. Nah itu jelas itu. Nah berarti polisi berpihak. Jadi sekali lagi kita minta Pak Polisi Jenderal Sigit Sulistyo agar supaya adil, karena keadilan itu menciptakan kedamaian dan akan kedamaian membawa kepada kesejahteraan dan membawa kepada kemajuan. Kalau tidak damai rakyat ribut. Kalau beda pendapat itu dipersekusi seperti ini, berarti kita disuruh jangan ngomong. Semua ada yang diam, jadi orang bisu. Emang kita bangsa bisu? Emang kita orang bego? Itu kan bertentangan dengan fitrah kita sebagai manusia, berpikir, berpendapat. Dijamin konstitusi. Jadi sekali lagi, ini terlalu lama Rocky diperiksa, ya kan? Ini tidak adil. Karena ketika Rocky menyatakan bajingan, tolol, dan pengecut, polisi juga harus lihat. Ketika di demo buruh tanggal 10 kemarin demo, itu malah Jokowi lari. Ini kan bikin malu, ini kan gitu dia. Kalau yang begitu pengecut bukan? Pengecut bukan? Pengecut bukan? Hari ini boleh saja Pak Polisi anggaplah tidak mendengar, anggap ini ocehan orang pinggir jalan. Tapi ingat, nanti kalau IKN itu dibangun oleh Cina 80% mulanya, Indonesia dikuasai Cina. 50 tahun kemudian Indonesia milik Cina, mengapain kita semuanya? Diinjak sama Cina. Jadi apa yang kami sampaikan itu, apa yang sampaikan oleh Rocky Gerung itu adalah pemikiran jangka panjang, visioner. Kita tidak tahu, hari ini boleh saja Jokowi berkuasa sebagai presiden, tapi besok dia berhenti, rakyat boleh saja meminta dia ditangkap, mau apa? Oleh sebab itu, sekali lagi kami minta kepada polisi, tegak undang-undang, berada di tengah objektif, ya kan? Jangan menganggap kami ini adalah kami congek, tidak. Di balik teman-teman buruh ini adalah puluhan juta. Di balik kami semua ini adalah 275 juta rakyat Indonesia yang menghendaki kita sebagai bangsa yang besar menggunakan akal sehat dalam melihat sesuatu. Mestinya polisi bersyukur pada Rocky Gerung. Mestinya istana harus berterima kasih pada Rocky Gerung. Kenapa? Di saat ini DPR itu menjadi kambing kami. Benar tidak? DPR itu menjadi bisu, tuli dan bulan. Untuk melewati. Kalau kita semua menjadi bangsa yang tolol, bangsa yang bodoh, bangsa yang bisa berpikir. Oleh karena itu, kami minta jangan lama-lama periksa Rocky Gerung. Segera dikemerdekaan, kami jemput dia dan kami akan pulang. Merdeka, Allahu Akbar. Ketika siapa kemarin yang bilang Luhut Binsar Panjaitan berstatement akan menggilas, membuldoser rakyat. Siapa saja yang menghalangi investasi maka akan dibuldoser. Kalau seperti itu, apakah itu cermin dari seorang pejabat publik? Tapi bagus, lucu di negara Konoha ketika ada seorang pejabat berkata bahwa siapa yang menghalangi investasi akan dibuldoser. Kalau seperti itu rakyat pun bisa bicara, kami akan membuldoser semua pengkhianat bangsa. Kami akan membuldoser semua pengkhianat bangsa. Ingatkan, di mana di sana? Di Rempang. Di mana lagi? Sekarang semua banyak lahan yang diambil oleh pemerintah. Ini artinya pemerintah sudah semena-mena karena ada undang-undang Omnibus Law yang sekarang sedang berkibar. Bangun rakyat Indonesia, undang-undang Omnibus Law bukan tentang naker, bukan tentang nakes, tapi tentang agraria, tentang pendidikan, dan tentang kehidupan anak cucu kita. Sekali lagi Bapak LBP, Anda akan membuldoser rakyat, kami akan membuldoser Anda.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Ali dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria, satu organisasi tani nasional yang salah satu organisasi yang bergerak pada memastikan bagaimana reforma agraria bisa dijalankan karena menjadi akar masalah bagi bangsa Indonesia. Reforma agraria yang dijalankan oleh Jokowi tentu saja sebelum mereka menjalankan, kita sudah pada standpoint bahwa reforma agraria adalah reforma agraria palsu yang tentu saja tidak akan menghapus monopoli atas tanah oleh korporasi, oleh tuan-tuan tanah besar di Indonesia, tetapi memperkuat dominasi tuan tanah di Indonesia. Ini jelas bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah Jokowi sampai hari ini betul-betul bagaimana memberikan karpet merah kepada komprador, kepada pengusaha-pengusaha besar, dan hari ini adalah juga mereka berkuasa di negeri ini. Belum lama ini kita tahu semua bahwa satu pulau yang akan dikuasai oleh satu penguasa, satu pengusaha, dan menggusur banyak masyarakat Melayu yang sudah ratusan tahun hidup di sana. Jokowi pada tahun 2014 menyatakan jika ada ketika hak guna usaha diberikan kepada pengusaha, baik itu pemerintah maupun swasta, maka hak masyarakat harus diberikan. Tapi ini kemudian dibalik bahwa sekarang dipaksa untuk keluar dan menggunakan kekerasan. Puluhan orang sudah saat ini ditangkap, dikriminalisasi, hanya mempertahankan tanah yang tidak mau digusur untuk kawasan ekonomi. Dan ini hanya satu dari penghujung kekuasaan 10 tahun pemerintah Jokowi yang fasis, yang menggusur tanah-tanah rakyat atas nama pembangunan yang itu hanya menguntungkan segelintir orang di negeri ini dan merugikan jutaan rakyat di Indonesia. Tentu saja kebijakan inilah yang kemudian dikritisi banyak pihak, yang akhirnya kawan kita Rocky Gerung sekarang diperiksa gara-gara mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tentu saja tidak berpihak kepada rakyat. Oleh karenanya seluruh gerakan rakyat, saya kira tidak ada alasan apapun untuk tidak mendukung siapapun yang memperjuangkan haknya rakyat, termasuk Rocky Gerung. Sebentar lagi Hari Tani Nasional pada tanggal 24 September ini akan menjadi satu peringatan, momentum peringatan tahunan. Tetapi kita melihat bahwa Aliansi Gerakan Reforma Agraria tidak melihat bahwa itu adalah seremonial, tetapi karena sudah 10 tahun yang disampaikan, yang dijanjikan bahwa ada reforma agraria, tapi kenyataannya justru sebaliknya, menggusur lahan-lahan milik rakyat. Tentu saja pada tahun 2024 yang mendatang, dalam pemilu, kita mengharapkan pasti ada satu pemerintahan baru yang memiliki kebijakan, tentu saja harus berlawan dengan kebijakan yang sekarang dilakukan oleh Jokowi. Reforma agraria Jokowi harus dihentikan. Jika tidak, maka kemiskinan dan persoalan bangsa ini semakin besar. Dan tentu saja kita akan berharap kepada calon-calon presiden yang berani menghentikan program reforma agraria Jokowi. Ini akan menjadi satu harapan bagi khususnya kaum tani, suku bangsa minoritas, dan juga nelayan di pesisir-pesisir. Proses yang sekarang akhir jabatannya begitu brutal dilakukan untuk terus memaksakan program strategis nasional. Bahkan sudah pernyataannya terakhir, siapapun akan digusur, siapapun akan dibuldoser, siapapun akan jika mereka menghalang-halangi proses dari investasi yang sedang mereka lakukan di Indonesia. Negeri kita, posisi yang kami yakini bahwa kedudukan bangsa ini tidak ada bedanya ketika di dalam kolonial Belanda. Indonesia hanya satu tempat untuk dihabiskan sumber dayanya dan dibawa pergi keluar dari Indonesia.
Inilah yang dimaksud mereka adalah investasi. Investasi yang dihadirkan hanya untuk mengeruk sumber daya alam Indonesia yang kaya ini untuk kepentingan kapitalis monopoli internasional. Indonesia hanya dijadikan tempat penyerapan tenaga kerja murah layaknya kolonial Belanda di Indonesia ketika itu. Indonesia juga hanya akan dijadikan tempat bagaimana mereka menjual barang-barang produk mereka di Indonesia, sampah-sampah produksi mereka yang tidak pernah digunakan di negerinya tapi dipaksakan untuk digunakan di Indonesia karena untuk mengatasi krisis dari overproduksi perusahaan-perusahaan internasional. Jadi inilah yang menyebabkan bahwa kedudukan bangsa Indonesia tidaklah berubah dari kedudukan ketika di bawah kolonialisme Belanda. Artinya apa? Pemerintahan hari ini adalah kaki tangan para kolonial. Rezim yang berkuasa hari ini adalah kepanjangan tangan untuk tetap mengkoloni Indonesia. Inilah kedudukan bahwa kita tidak ada kedaulatan bangsa ini. Oleh karenanya tidak ada alasan untuk tidak melakukan perlawanan terhadap rezim Jokowi hari ini. Yang rezim kita jelas-jelas bahwa rezim yang fasis, anti demokrasi dan anti terhadap kepentingan rakyat. Dengan janji-janjinya yang dulu berkuasa dan sudah 10 tahun. Oleh karenanya sudah keharusan kekuasaan mereka tidak boleh ditambah lagi. Partai-partai yang berkuasa hari ini tidak bisa diberikan kekuasaan lagi. Sudah cukup 10 tahun mereka berkuasa karena kesengsaraan semakin panjang. Jadi kita akan terus memberikan dukungan kepada siapapun, kepada aktivis-aktivis dari gerakan manapun, baik itu dari gerakan buruh, gerakan tani, maupun gerakan suku bangsa minoritas dan pro demokrasi, termasuk yang hari ini kita hadir adalah dukungan konkret kita terhadap orang-orang yang memang memperjuangkan apa yang menjadi hak dasar rakyat Indonesia. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hidup rakyat Indonesia.